Kepala Kantor Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau KAKAN ATR BPN Kabupaten Subang Hermawan didesak untuk memperbaiki buruknya pelayanan publik dan stop pungutan liar atau pungli apapun saat masyarakat membutuhkan pelayanan pembuatan sertifikat, pemisahan bidang, balik nama, roya ataupun perizinan pada kantor ATR BPN Subang yang diduga dilakukan oleh sejumlah oknum bawahannya. Desakan perbaiki pelayanan publik dan stop pungli tersebut diungkapkan Ketua Umum LSM Forum Masyarakat Peduli Provinsi Jawa Barat atau FMP Jabar Asep Sumarna Toha dalam acara audiensi di kantor ATR BPN Subang pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024. Ketua Umum FMP Jabar yang biasa disapa Abah Batman ini menyatakan bahwa pihaknya mewakili masyarakat yang begitu banyak mengadukan bahwa pelayanan publik di ATR BPN Subang itu luar biasa bagusnya alias kebalikannya. Pihaknya juga menyatakan sudah survei ke beberapa kantor BPN di Jawa Barat diantaranya Garut, Tasik, Bekasi, dan beberapa kantor ATR yang lainnya. Mereka masih tahap toleransi, tapi Subang itu luar biasa bobroknya, termasuk ada beberapa pejabat Subang yang mengeluh ketika mengurus sertifikat pelayanannya identik dengan uang. Kalau tidak ada uang, pelayanannya lambat. Lebih terang, Abah Batman menginformasikan kepada KAKAN ATR BPN Subang bahwa ada para pengusaha atau investor yang mengeluh kalau harus mengurus sendiri banyak sekali pungutan-pungutannya mulai dari tahapan pengukuran ada permintaan 1 hingga Rp2.000 per meter, naik lagi ke penetapan hak, naik lagi ke sertifikat. Itu ada angkanya dan kalau tidak dilakukan jangan harap itu bisa selesai cepat atau normalnya waktu. Sehingga BPN Subang itu identik dengan duit termasuk juga keluhan-keluhan dari notaris mereka merasa diperas. Selanjutnya, Abah Batman berharap KAKAN ATR BPN Subang yang baru menjabat ini bisa melawan sistem negatif dan mulai sekarang KAKAN ATR BPN Subang harus menyatakan stop untuk pungli pelayanan publik di ATR BPN Subang. Itu terkait dengan pelayanan, saya mewakili masyarakat yang begitu banyak yang mengadukan bahwa pelayanan publik yang di BPN ATR BPN Subang itu luar biasa bagusnya gitu lah. Kebalikannya gitu. Luar biasa bagusnya kebalikannya. Dan saya sudah survei ke beberapa kantor ATR BPN di Jawa Barat, Garut, Tasik, Bekasi, dan beberapa kantor ATR yang lainnya. Dan mereka masih tahap toleransi, tapi Subang itu luar biasa bobroknya, KAKAN, yang sempat mengurus sertifikat, ya, termasuk mungkin ada saudaranya yang dari perusahaan, itu pelayanannya identik dengan uang, ya, identik dengan uang. Kalau nggak ada uang, pelayanannya lambat. Nah, makanya ada juga saya kemarin sampai kaget, pemisahan bidang sampai 3 tahun belum selesai. Ada satu lagi 1,5 tahun belum selesai juga. Kendalanya apa? Kemarin katanya alih media. Nah, saya coba koordinasi dengan beberapa ATR BPN. Alih media itu sehari juga kelar, hitungan jam. Saya kan kaget. Ini apa sih, dasarnya apa gitu sampai bisa selesai dengan hitungan jam. Ya, kan sudah ada aturan-aturannya tuh, bahwa untuk sertifikat perdana itu 3 bulan 10 hari. Dan kalau statement dari Jokowi sendiri, itu bisa dipersempit, bisa dipercepat. Terus pemisahan bidang, terus balik nama itu maksimal 14 hari. Terus roya 7 hari. Dan itu roya juga bisa hitungan jam, ya. Tapi di Subang ini luar biasa. Sampai sertifikat perdana saja saya mendapatkan laporan di masyarakat, ada yang 7 bulan, ada yang 1 tahun. Dan ini mudah-mudahan dengan Pak KAKAN yang baru ini bisa menyelesaikan persoalan itu. Ini yang dari periode ke periode terus-terusan itu yang terjadi Pak KAKAN. Ini mestinya gimana? Apa harus dipental nih, harus terus-terusan mencuk Sundama ditoel, dipecut, atau gimana? Kan kita kembali lagi ke masing-masing ya.
kalau memang punya tanggung jawab, saya kira sesuai waktu tuh, minimal. Bahkan ada bahasa di sini tuh percepatan, ada bahasa percepatan gitu kan. Saya juga nggak tahu bahasa apa. Tapi ketika saya coba koordinasi dengan BPN lain, ada nggak bahasa percepatan? Kan misalkan 14 hari, dia selesai dalam waktu 7 hari itu. Selesai 7 hari, kita tak coba tanyakan, ini prosesnya apa? Proses percepatan apa normal? Pakai duit enggak? Enggak. PNBP saja. Kan gitu. Nah ini yang saya menjadi, loh kok Subang parah banget gitu kan. Luar biasa parahnya Subang. Sampai, dan perlu Pak Kakan ketahui, jadi tahapan-tahapan untuk melakukan, terutama di perusahaan ya, perusahaan-perusahaan. Makanya investor-investor agak ini juga kalau dia ngurus sendiri kan gitu. Karena banyak sekali pungutan-pungutannya. Mulai dari tahapan pengukuran, ada permintaan 1.000 per meter, naik lagi ke penetapan hak, naik lagi ke sertifikat. Itu ada angkanya. Dan kalau itu tidak dilakukan, maka jangan harap bisa selesai cepat. Atau normalnya waktu. Gak bakalan tuh. Harusnya kan ketika resi keluar, respon daripada pelayanan, dari pihak BPN, komunikasi dengan si pihak pemohon. Yuk, kapan kita mau ngukur? Ini enggak. Jadi mesti yang aktif itu si pemohon. Lamun pemohon aktif, misalkan ada orang mah, kan masyarakat awam kan gitu. Udah daftar, udah aja. Selesai. Kan gitu. Lamun itu ditelepon mah. Jadi kudu ditoel lah. Pak, itu sudah sejauh mana itu? Oh iya, nanti belum dijadwalkan atau belum ada surat perintahnya. Padahal itu waktunya sudah lewat itu. Misalkan 14 hari nih, lewat 14 hari. Nah, ini pengalaman masyarakat termasuk pengalaman saya sendiri. Ya, pengalaman saya sendiri. Itu bayangkan Pak kan, ngurus SK saja sudah hampir 3 bulan nggak selesai-selesai. Rasi keluar pada saat di awal Agustus. Sebelum Agustus 28. Sampai hari ini SK belum selesai juga. Muncul lagi syarat yang belum dipenuhi. Ada satu syarat yang belum dipenuhi. Saya heran. Sementara konsumen atau pemohon sudah bolak-balik memenuhi persyaratan untuk supaya bagaimana caranya resi terbit. Ketika resi terbit, kita sudah nggak menganggap ini hasil verifikasi dan sudah clear. Tidak ada persyaratan yang dilewati. Tapi tiba-tiba ini sudah hampir 3 bulan muncul persyaratan lagi. Yaitu persyaratan proposal perencanaan. Nah saya orang goblok, orang bodoh gitu ya. Persyaratan proposal pemampatan lahan. Proposal pemampatan lahan kan sudah include di pertek pertimbangan teknik. Saya yakin sudah include pertek PKPPR itu sudah include di sana, ada pemanfaatan lahan di sana. Kenapa tidak berkoordinasi saja dengan bidangnya? Kenapa harus cari-cari persoalan dengan pemohon sementara pemohon sudah menganggap bahwa ini adalah sudah clear menjadi kendala. Dan sampai-sampai pada saat mau cek lokasi saja, kalau tidak ditelepon, nggak ada tuh respon. Kang Asep atau siapa? Kapan mau itu? Enggak. Kalau nggak di WA, itu nggak muncul. Bahkan sudah berapa bulan kita WA, oh ya nanti dibikinkan dulu surat tugasnya. Loh, selama ini apa kerja BPM? Kan gitu. Jangan numpuk-numpuk lah. Istilahnya gini. Dan ini ngasih duit. Ini udah terbuka untuk umum lah. Bukan rahasia lagi. Sudah menjadi rahasia umum. Ya, BPN Subang itu identik dengan duit di pelayanan itu. Termasuk juga keluhan-keluhan dari notaris juga. Mereka merasa diperas. Dan beberapa juga datang ke saya, minta bantuan ke saya. Kang, kalau notaris yang datang ke sana, kita nggak kebagian. Dimintanya segitu, sementara kita harus minta lagi ke masyarakat. Kan terlalu mahal.
Makanya kita bantuan ke Akang. Kalau minta ke bantuan ke Akang, saya administrasinya Akang yang maju, saya kebagian alhamdulillah. Akang juga kebagian alhamdulillah. Tapi kalau saya yang maju, saya nggak kebagian tuh. Saya harus minta lagi ke konsumen. Ini yang harus diperhatikan juga. Jangan mentang-mentang bahwa SK notaris itu SK-nya dari BPN, sehingga BPN sudah seenaknya saja memperlakukan mereka. Kan gitu. Mudah-mudahan ini Pak Kakang yang baru harus bisa melawan. Yang sistem negatif itu harus dilawan, Pak. Lawan, mudah-mudahan saya mendukung Pak Kakang. Ya, kita mendukung nanti. Kalau misalkan ada itu, wayahna, Pak Kakang yang harus bertindak. Menanggapi desakan untuk stop pungli dari Abah Batman tersebut, Kakan ATR BPN Subang Hermawan mengucapkan terima kasih. Dia mengatakan karena ini bagian dari refleksi dirinya dalam menata kantor pertanahan agar lebih baik. Tentu menurutnya orientasi tugas utama bagi pihaknya adalah melayani masyarakat dan Hermawan menyebutkan selama 1 bulan menjabat langkahnya adalah semua di mejanya itu harus bersih. Artinya yang menjadi kewenangannya semua ditindaklanjuti. Kecuali ada perbaikan. Yang jelas diturunkan lagi. Bahkan ada permohonan SK 2 hari sudah ditekennya. Karena dirinya berpikir kalau mau cepat pelayanan harus memberikan contoh dulu. Lanjut Hermawan, proses untuk memperbaiki pelayanan itu semua butuh proses. Dirinya harus mengenal dulu satu persatu teman-teman di tiap ruangan agar bisa persuasif. Terkait tadi masukan kritisi terkait dengan pelayanan kantor Kabupaten Subang, saya mengucapkan terima kasih. Karena ini bagian dari refleksi saya dalam menata kantor pertanahan jadi lebih baik. Saya sudah hampir 1 bulan di sini. Saya memetakan berbagai persoalan, termasuk juga masukan-masukan audiensi dari masyarakat, kemudian dari internal juga. Ada beberapa langkah yang sudah dan sedang kami lakukan. Tentunya orientasi kami adalah melayani masyarakat dari berbagai lapisan masyarakat tentunya ya. Kemudian itu tidak seperti membalikan tangan ya, itu proses. Ya, saya 1 bulan di sini, yang pasti langkah kami adalah saya memetakan dulu. Ya. Ini sebenarnya bottleneck-nya itu ada di mana? Karena langkah saya pertama, semua yang ada di meja saya itu harus bersih. Bersih itu artinya yang menjadi kewenangan saya sudah saya tidak lanjuti, kecuali ada perbaikan. Ada perbaikan saya turunkan lagi. Bahkan tadi kemarin ada permohonan SK ya, SK itu 2 hari sudah saya teken. Saya baca sehari cepat itu kan, besoknya sudah saya teken. Cuma saya ada relaksasi kemarin. Ini kan sebenarnya masih ada yang kurang. Kurang itu saya bandingkan dengan aturan. Karena niat saya kan pengen memperbaiki kantor. Kalau enggak saya mulai dari hal-hal yang kecil, bagaimana mungkin hal yang besar bisa saya perbaiki. Memang perlu adaptasi dalam hal komunikasi. Ya, ini ada persyaratan. Saya sudah komunikasikan juga sama teman-teman kemarin. Ini ada persyaratan sebenarnya simpel, seperti proposal. Proposal itu kan nggak perlu izin ke sana kemari, tinggal dia bikin. Tuannya itu mencantumkan proposal ya kita lengkapi sesuai ketentuan dulu lah. Itu saya turunkan, tapi sudah saya teken SK-nya. Saya pesan sudah saya teken dulu. Ya, memang ada yang kurang. Nah, tolong nanti pada saat pendaftaran sertifikatnya ini dilampirkan proposalnya itu. Secara SOP saya nggak melanggar. Ya. SOP nggak ada 2 hari. Cuma di meja saya udah bersih semua. Gitu. Karena saya berpikir kalau kita mau cepat pelayanan harus ngasih contoh dulu saya. Iya kan? Jangan nyuruh-nyuruh, tapi di meja saya numpuk tinggi. Yeah. Itu. Nah, proses untuk memperbaiki setiap simpul layanan itu memang butuh proses. Ya. Pertama, saya harus mengenal satu persatu nih teman-teman di tiap ruangan ini. Saya secara persuasif, apa sih masalahnya? Itu. Masyarakat sudah melengkapi, tapi ini lama. Oh, ternyata Pak, kami itu volume pekerjaan tidak sesuai dengan beban kerja kami. Ada yang seperti itu. Oh, berarti kita harus mengatur ritme.
ya, mengatur itu. Karena SDM kami jujur, SDM kami memang terbatas, tidak sebanding dengan volume pekerjaan. Volume pekerjaan itu tidak hanya yang pelayanan rutin, ada yang PTSL, ada yang kegiatan-kegiatan yang lain. Itu dengan SDM yang sama mengerjakan berbagai hal. Itu memang tanggung jawab saya untuk mengatur setiap SDM itu mengerjakan tidak melebihi beban kerja. Kalau nanti sampai overload, berarti saya harus men-switch orang-orang yang sudah mulai volume pekerjaannya mulai turun. Nah, itu yang kami lakukan. Memang butuh proses. Tidak serta-merta langsung semuanya berubah, butuh proses. Nah, memang itu butuh kesabaran kita semua. Mudah-mudahan apa yang kami rencanakan untuk menjadi lebih baik. Kami mencanangkan namanya wilayah tertib administrasi berintegritas. Kita mencoba mengarah itu dengan setiap simbol itu, ya kita mencoba minimal sesuai SOP itu. Ya, walaupun katakanlah ada yang melebihi SOP itu, tapi tidak selama yang sebelumnya. Kita mulai makin menyempit, makin sesuai dengan itu. Harapan kami, kalau misalnya strategi kami yang kami ambil ini strategi 1, ternyata kok masih kurang efektif itu, kita coba strategi yang lain. Tapi 1, kami mencoba setel frekuensi seluruh SDM di kantor pertahanan Subang itu frekuensinya adalah orientasi melayani. Dalam kesempatan tersebut, Kakan ATR BPN Subang Hermawan hadir didampingi Koordinator Sub Penetapan Hak Suarsa. Sementara Ketua Umum FMP Jabar terlihat hadir didampingi oleh Sekretaris Jenderalnya Hendra Sunjaya beserta beberapa anggotanya Jajat Darmatika, Nurmantah, dan Galang Novian Jalu. Nampak hadir pula Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Polres Subang Ibtu Agus Suwartono SH beserta para anggotanya sebagai fasilitator pada audiensi tersebut. Dari Subang, Jawa Barat, Saprol Jajang Perak TV melaporkan.